Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Feni Kartika, mahasiswa dari Program Studi Meteorologi Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Koreksi Bias Curah Hujan dari Luaran Model Iklim Regional SICAM di Pulau Jawa. Latar belakang pada penelitian ini yang pertama, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat meminimalisir kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Salah satu upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim adalah dengan studi pemodelan iklim. Model iklim regional digunakan karena dapat mensimulasikan proyeksi perubahan iklim pada skala regional dari proyeksi GCM. Namun, model iklim regional umumnya masih memiliki bias. Penelitian menunjukkan variabel iklim yang dikoreksi bias mampu memiliki kinerja yang lebih baik daripada yang tidak dikoreksi dalam menganalisis kejadian ekstrim. Terdapat berbagai metode untuk melakukan koreksi, namun belum diketahui bagaimana performa atau kualitas dari masing-masing metode. Selain itu, metode koreksi pada model iklim di setiap wilayah dan pada peristiwa ekstrim dapat memberikan hasil yang berbeda. Pada penelitian ini akan menggunakan 3 metode koreksi bias untuk mengetahui metode mana yang bekerja paling baik dalam mengurangi bias data model regional SICAM di Pulau Jawa. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu model SICAM hasil downscaling dari BRIN yang belum dikoreksi dan memiliki bias. Dibutuhkan data dengan kualitas yang andal untuk menganalisis kejadian perubahan iklim dan banyaknya metode koreksi yang belum diketahui performa bergantung pada wilayah dan pada kejadian ekstrim. Sehingga pada penelitian ini digunakan 3 metode koreksi untuk membandingkan metode yang paling baik dan cocok untuk mengkoreksi sifat statistik curah hujan di Pulau Jawa yang diperoleh dari model SICAM. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah melakukan koreksi bias dan evaluasi data curah hujan luaran model iklim SICAM dan mendapatkan metode koreksi bias curah hujan terbaik yang paling cocok pada model iklim regional SICAM untuk wilayah Pulau Jawa. Batasan masalah pada penelitian ini yang pertama, parameter meteorologi yang digunakan adalah curah hujan, periode waktu yang digunakan yaitu periode kontrol dan validasi, dan wilayah kajiannya adalah Pulau Jawa. Data yang pertama adalah data observasi, merupakan data pengamatan stasiun harian untuk wilayah Asia Tenggara yang disatukan oleh kerjasama dari layanan meteorologi di Asia Tenggara yang telah diinterpolasi ke dalam bentuk grid dengan resolusi temporal harian dan resolusi spasial 0,25 x 0,25 derajat. Data yang kedua yaitu data konforma kubik atmosferik model, merupakan model numerik atmosfer yang dikembangkan oleh SIRO di Australia. Data ini memiliki resolusi temporal harian dan resolusi grid spasial sebesar 0,25 x 0,25 derajat dengan data yang digunakan adalah sudah di downscaling hingga ke daerah Indonesia yang disediakan oleh BRIN. Pada metode penelitian, yang pertama adalah melakukan evaluasi awal untuk melihat bias antara data SICAM dengan observasi sebelum dikoreksi. Yang kedua, melakukan koreksi bias dengan 3 metode, evaluasi model terkoreksi untuk melihat validasi dan keakuratan model setelah dikoreksi, lalu evaluasi curah hujan ekstrim untuk melihat model SICAM dapat mendeteksi curah hujan ekstrim hasil koreksi. Metode koreksi bias yang digunakan yang pertama adalah linear scaling. Linear scaling ini mengoreksi curah hujan dengan rasio perkalian rata-rata observasi dan data model SICAM. Yang kedua adalah quantile mapping dengan mengoreksi bias non-parametrik yang menyesuaikan distribusi data. Yang ketiga adalah local intensity scaling dengan mengoreksi frekuensi dan intensitas hari basah yang dapat memperbaiki data dengan hari gerimis terlalu banyak atau hari dengan sedikit curah hujan. Untuk metode evaluasi curah hujan digunakan statistik umum yaitu dengan perhitungan rata-rata, standar deviasi, korelasi, serta RMSE. Selanjutnya, untuk evaluasi curah hujan dengan menggunakan verifikasi dikotomi, digunakan tabel kontingensi yang dihitung berdasarkan data observasi serta prediksinya. Selain itu, digunakan ambang batas curah hujannya. Yang pertama adalah 0,5 mm, lalu untuk curah hujan ekstrim digunakan persentil 90 dan persentil 10. Selain itu, setelah dihitung tabel kontingensi, dihitung false alarm ratio dan probability of detection-nya. Metode terakhir adalah menghitung efektivitas deteksi curah hujan terhadap ketinggian yang dapat dilihat rumusnya pada layar. Efektivitas ini dihitung berdasarkan nilai probability of detection pada periode validasi di seluruh waktu. Dengan ambang batas yang digunakan adalah pada curah hujan ekstrim yaitu persentil 90. Pada hasil dan pembahasan, yang pertama adalah klimatologi curah hujan, menggambarkan pola spasial rata-rata curah hujan selama periode validasi tahun 2001 hingga 2005 pada sebelum dan setelah dikoreksi. Rata-rata curah hujan observasi di seluruh grid yaitu 192,40 mm per bulan, berbeda jauh dengan rata-rata intensitas curah hujan sebelum dikoreksi yang sangat rendah dengan rata-rata 102,64 mm per bulan, sehingga terlihat model SICAM memiliki bias yang besar.
Setelah itu, setelah dikoreksi, ketiga metode memiliki intensitas curah hujan meningkat di semua metode dengan sebaran curah hujan menyerupai rata-rata observasi. Sebaran intensitas curah hujan menunjukkan pada mayoritas wilayah Pulau Jawa bagian barat memiliki intensitas curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah tengah dan timur. Tempat-tempat yang curah hujannya tinggi adalah terletak di gunung yang menghadap ke barat dan dengan ketinggian tertentu, misalnya di Tangkuban Perahu dan di Pegunungan Dieng. Selain itu, di ketiga metode mengunderestimate data observasi dan terlihat bahwa jumlah rata-rata curah hujan setelah dikoreksi tertinggi dan paling mendekati observasi memiliki rata-rata korelasi tertinggi di semua grid adalah yaitu metode quantum mapping. Pada selanjutnya adalah metode evaluasi. Digunakan korelasi untuk melihat hubungan antar data. Sebelum dikoreksi, menunjukkan korelasi yang cukup tinggi di utara dan timur, dan rendah di barat dan selatan Pulau Jawa. Setelah dikoreksi, metode quantum mapping menunjukkan korelasi yang sangat baik pada wilayah dataran tinggi. Dilihat pada nilai korelasinya yang tinggi dan rata-rata di seluruh grid, korelasinya yaitu 0,78, menunjukkan model mampu mendeteksi curah hujan dengan baik pada wilayah dataran tinggi setelah dikoreksi. Lalu dari ketiga metode pun, sebaran korelasinya terbaik yang ditunjukkan adalah metode quantum mapping, karena pada hampir seluruh sebaran korelasinya mendekati nilai 1 atau sempurna. Lalu pada plot RMSE dihitung untuk melihat error dari data tersebut. Nilai RMSE antara curah hujan SICHEM dan curah hujan observasi jika semakin kecil maka semakin sedikit kesalahan model SICHEM dalam mendeteksi curah hujan, sehingga curah hujan SICHEM akan semakin akurat. Gambar menunjukkan jika sebaran nilai RMSE sebelum dikoreksi didapatkan nilai yang terendah yaitu ada di timur dan utara Pulau Jawa, sedangkan di barat dan selatan terutama di wilayah daratan kesalahannya semakin besar. Setelah dikoreksi pada ketiga metode nilai RMSE-nya menunjukkan adanya penurunan dan kenaikan di beberapa wilayah tertentu, sehingga dari ketiga metode koreksi didapatkan metode quantum mapping memiliki nilai RMSE yang terbaik dalam sebaran spasialnya. Evaluasi verifikasi dikotomi dihitung untuk melihat kualitas prediksi curah hujan SICHEM, seberapa akurat prediksi curah hujan yang diperkirakan dan teramati untuk memberikan hasil prediksi yang lebih baik. POD dihitung sebelumnya sesuai tabel kontingensi dengan ambang batas curah hujan 0,5 mm. Hasilnya memiliki hasil yang hampir mendekati 1 ketika sebelum dan setelah dikoreksi yang terlihat pada gambar, lalu menunjukkan bahwa seluruh data model mampu mendeteksi kejadian hujan, terutama di utara dan di wilayah Pulau Jawa dan timur Pulau Jawa. Rata-rata nilai POD sebelum dikoreksi untuk seluruh grid yaitu 0,72 dan setelah dikoreksi meningkat di ketiga metode. Selain itu, nilainya berkisar antara 0,4 hingga 0,6 di wilayah barat Pulau Jawa atau di dataran tinggi. Selanjutnya untuk false alarm ratio, jika semakin rendah false alarm ratio, semakin tinggi akurasi model, yang berarti semakin sedikit kemungkinan untuk mendeteksi kejadian hujan yang salah. Nilai VAR sebelum koreksi menunjukkan setelah dikoreksi menggunakan ketiga metode, perbedaannya tidak terlalu terlihat signifikan, cenderung meningkat, namun masih bervariasi di seluruh wilayah. Selanjutnya juga ketika dirata-ratakan, nilai VAR terendah pada ketiga metode adalah metode linear scaling, dan hasilnya juga memperlihatkan jika model SICHEM dengan ambang batas 0,5 mm masih banyak melakukan kesalahan dalam mendeteksi curah hujan. Evaluasi curah hujan ekstrim dilakukan pada periode validasi tahun 2001 hingga 2005 dengan ambang batas persentase 90. Pada gambar diperoleh bias curah hujan persentase 90 sebelum koreksi dan setelah koreksi. Didapatkan sebelum koreksi memiliki nilai bias yang tinggi dan bervariasi antara 100 hingga 200 mm per bulan. Raw SICHEM mampu mendeteksi curah hujan ekstrim namun cenderung underestimate. Bias memperlihatkan seberapa rendah kesalahan curah hujan SICHEM mendeteksi curah hujan ekstrim. Tanda titik dalam grid merupakan tanda bias curah hujan ekstrim antara 0 hingga 100. Setelah koreksi, hasil menunjukkan bias yang bervariasi, namun dari ketiga metode memperlihatkan bias yang menurun, terutama di wilayah dataran tinggi. Evaluasi curah hujan ekstrim dihitung POD-nya dengan ambang batas persentase 90 yang menunjukkan hasil hampir sempurna mendekati 1 baik sebelum dan setelah dikoreksi. Sebelum dikoreksi nilai rata-ratanya 0,89 dan setelah dikoreksi nilainya meningkat hampir di atas 0,90. Hal ini menunjukkan bahwa model SICHEM mampu mendeteksi kejadian hujan ekstrim dengan tepat. Hasil false alarm ratio yang dihitung dengan ambang batas persentase 90 diperoleh hasil pada gambar. Ketika sebelum dikoreksi yang mendekati 0 yaitu ada di selatan dan dengan rata-rata 0,17. Lalu setelah dikoreksi ketiga metode terbaik dengan sedikit mendeteksi curah hujan ekstrim adalah quantum mapping, dan pada seluruh Pulau Jawa mendekati 0 dengan rata-ratanya 0,09. Ekstrim di Indonesia umumnya terkait dengan fenomena yang mempengaruhi variabilitas iklim. Pada skala musiman, Pulau Jawa dipengaruhi oleh monsun, yaitu monsun Asia dan Australia. Pada bulan-bulan Desember, Januari, Februari bertiup angin dari utara menuju selatan yang dikenal dengan monsun Asia. Pada saat monsun Asia berlangsung, curah
hujan di Pulau Jawa cenderung meningkat lebih dari 200 mm. Gambar menunjukkan nilai POD di seluruh grid saat musim basah selama periode validasi dengan ambang batas persentase 90 memiliki hasil yang sangat baik terutama pada metode linear scaling. Hal tersebut menunjukkan metode linear scaling mampu mendeteksi curah hujan ekstrim basah ketika di bulan DJF dengan sangat baik. Hasil false alarm ratio yang dihitung pada bulan DJF dengan ambang persentase 90 diperoleh hasil pada gambar dengan menunjukkan sebaran VAR yang sebelum dan setelah dikoreksi memiliki nilai sebaran yang sama. Nilai rata VAR mendekati 0 itu di wilayah barat, lalu semakin ke timur nilai bervariasi semakin besar. Dalam hal ini ketika metode terutama di wilayah barat mampu mendeteksi curah hujan ekstrim dengan sangat baik. Pada bulan-bulan JJA terdapat pergerakan massa udara dari selatan menuju utara yang dikenal dengan monsoon Australia. Saat JJA, Pulau Jawa mengalami intensitas curah hujan yang rendah yaitu kurang dari 100 mm per bulan. POD di bulan JJA pada persentase 90 dianggap dapat menunjukkan kejadian ekstrim pada ekstrim kering. Hasil juga menunjukkan ketika sebelum dikoreksi nilainya sangat baik di seluruh wilayah, sedangkan setelah dikoreksi pada semua metode koreksi juga menunjukkan nilai yang bervariasi mendekati nilai 1. Metode quantile mapping dengan rata-rata di seluruh grid 0,958 sebaran spasialnya juga menunjukkan hasil yang baik, sehingga berdasarkan gambar model SICAM mampu mendeteksi kejadian curah hujan ekstrim di bulan JJA dengan baik. Hasil VAR yang dihitung pada bulan JJA dengan ambang persentase 10 diperoleh hasil pada gambar yang menunjukkan nilai VAR sebelum dan setelah dikoreksi bervariasi. Nilai VAR pada gambar ditunjukkan mendekati 0 berada di barat Pulau Jawa. Semakin ke wilayah timur nilainya bervariasi lebih dari 0,1. Untuk rata-rata di seluruh grid didapat nilai rata-rata terendah yaitu metode quantile mapping. Hal ini menunjukkan berdasarkan nilai VAR ketiga metode juga mampu mendeteksi kejadian curah hujan ekstrim dengan baik dan sedikit mendeteksi kejadian curah hujan yang didapat 3 gambar. Lalu untuk dilihat jika metode quantile mapping local intensity scaling memiliki hasil yang tidak terlalu berbeda. Pada gambar ketika menunjukkan pada ketinggian 0 hingga 1600 nilai efektivitasnya bervariasi min 1 hingga 1, kecuali metode linear scaling yang nilainya bervariasi hingga nilai negatif. Pada tersebut menunjukkan efektivitas kejadian hujan pada ketiga metode koreksi memiliki hasil yang semakin tinggi ketika ketinggian permukaan bumi semakin tinggi, nilainya semakin tidak efektif jika bernilai negatif. Selanjutnya pada tabel yang merupakan hasil evaluasi keseluruhan metode koreksi dapat dilihat jika yang ditandai oleh tanda bintang adalah nilai yang sangat terbaik. Lalu dengan dilihat disimpulkan rata-rata keseluruhan metode evaluasi dengan metode koreksi terbaik adalah metode quantile mapping. Didapat kesimpulan sebagai berikut. Koreksi curah hujan meningkatkan estimasi model SICAM mendekati nilai observasi dibuktikan dengan peningkatan rata-rata dan korelasi dan penurunan nilai RMSE untuk ketiga metode. Curah hujan setelah dikoreksi mampu lebih akurat dalam mendeteksi curah hujan ekstrim, basah, dan kering pada ambang batas persentase 90 dan persentase 10 dilihat pada nilai POD yang mencapai nilai 1. Metode koreksi quantile mapping memiliki performa yang terbaik untuk seluruh evaluasi statistik umum dan verifikasi dikotomi. Metode local intensity scaling menunjukkan hasil yang kurang baik dilihat dari evaluasi statistik. Saran untuk kedepannya adalah hasil koreksi bias SICAM ini menggunakan 3 metode koreksi yang memberikan hasil yang sangat baik terhadap data observasi, namun kurang baik ketika diterapkan pada topografi yang kompleks sehingga perlu dicari kembali metode koreksi terbaik khususnya dalam mengoreksi wilayah dengan topografi yang kompleks. Lalu dalam menganalisis wilayah regional yang lebih kecil memerlukan data dengan resolusi yang lebih tinggi, sehingga diperlukan data dengan resolusi lebih tinggi agar dapat dianalisis lebih detail. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan.